Alaihi Wasallam mengundang sahabat-sahabatnya, teman-temannya, mengundang kaum-kaumnya, muslimin dan non-muslimin. Mereka tanpa kecuali diundang oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tanpa kecuali. Tujuannya apa? Isra Mi'raj. Kita diundang. Nabi Muhammad undang. Setelah Nabi Muhammad undang, mereka kumpul. Barulah Nabi Muhammad menyampaikan risalah itu, bercerita, sahabat-sahabatku, konco-koncoku kabeh, bahwa ketahuilah semalam saya Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik sampai langit terakhir. Bagaimana menurut pendapatmu? Bagi yang beriman langsung percaya. Oke, saya percaya karena yang bercerita engkau nabiku. Tapi bagi mereka yang tidak percaya, tidak mengimani Nabi Muhammad, apakah mereka kemudian spontan percaya kepada Nabi? Bukan. Muhammad, oke, ceritamu membuat saya lebih tidak percaya, tidak rasio, nggak masuk akal. Mengapa? Mudah, tidak bisa dijangkau oleh otak kita. Bayangkan Muhammad, saya aja ketika dari Masjidil Haram mau ke Masjidil Aqsa, ke Palestina, berjalan melalui pakai kendaraan unta, 3 bulan kami tempuh Muhammad. Masa iya kamu hanya sepertiga malam? Ini hoak cerita ini, nggak masuk bagi saya. Mentang-mentang kamu mengaku sebagai nabi, kemudian kamu buat cerita yang tidak masuk akal, biar kenabianmu itu menjadi sebuah mukjizat bagi kamu. Enggak, bagi kami nggak percaya, ini adalah cerita bohong. Halo? Oke Muhammad, saya mau tes kis, akal saya masuk enggak? Angkat kaki kirimu. Nabi Muhammad dikon ngangkat sikile sebelah kiwa. Oke, angkat kaki kananmu, diangkat. Angkat dua-duanya. Angkat lagi sampai 3 kali Nabi Muhammad jatuh. Ala Muhammad. Ngono wae ngangku mi'raj sampai langit ke sana. Sementara dirimu nggak bisa terbang. Kamu mau membohongi kami ini umat yang sudah punya kemampuan untuk berpikir secara logika. Kami nggak percaya. Halo? Kira-kira jenengan lek Nabi Muhammad cerita koyok ngono kuwi jenengan percaya napa mboten? Percaya nggih? Karena apa? Iman panggilannya. Akhirnya Nabi Muhammad merasa tertantang itu, seolah-olah Nabi Muhammad terkesan down setelah dipermalukan dengan seperti itu, disuruh terbang gak bisa terbang. Nabi Muhammad mengambil kesimpulan, ya udahlah kamu tanya aja sahabat-sahabatku yang masih nggak percaya ke Abu Bakar. Abu Bakar didatangi. Abu Bakar, teman kamu sudah gila. Siapa? Muhammad. Apa gilanya? Semalam bercerita gini. Terus? Kira-kira kamu percaya enggak? Kamu sebagai orang yang kami tuakan di sini, percaya enggak? Jangankan dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, jangankan Masjidil Aqsa sampai Sidratil Muntaha sana, 70.000 sejauh dari itu, aku akan percaya jika yang bercerita adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hai, percaya betul? Alah bapak, kowe iki podo wae kata mereka. Kamu itu sama aja dengan Muhammad, Abu Bakar, podo gobloke, podo gila. Oke, mereka datang lagi kepada Muhammad. Muhammad, Abu Bakar, podo wae sejenis dengan kamu, 11, 12. Lola, lolo, plonga. Ya wes lek sampean ora percaya karo Abu Bakar, karo aku, saiki takono nang ngene Sayyidina Ali. Mereka kemudian berbondong-bondong datang ke tempat Sayyidina Ali. Ali, itu pamanmu, kan kamu keponakannya, gila. Emangnya ngapa Muhammad kok kamu katakan gila? Masa cerita hoak, bikin cerita yang nggak masuk akal. Semalam begini. Oh ya udah, sini aja dulu. Ali kemudian masuk ke dalam rumahnya. Kemudian Ali mengambil pedang, dihunus dari kerangkanya. Satu persatu kepalanya itu dicedeki ngene, ndase. Siapa di antara kalian yang nggak percaya dengan cerita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Isra Mi'rajnya, maju ke depan, tak penggal kepalamu. Ayo, siapa yang berani? Kira-kira lek jenengan dikonokne pripun? Berkelit.
Akhirnya mereka semuanya lari, tidak berani menantang Ali. Ali dijuluki sebagai Asy-Syuja', pemberani. Dan orang kafir Quraisy satu pun tidak ada yang berani dengan melawan Sayyidina Ali. Abu Bakar dijuluki sebagai As-Siddiq. Kepercayaannya beliau kepada Nabi Muhammad luar biasa. Alhamdulillah. Ini menjadi sebuah referensi sebagai istimbat, penetapan bagi kita. Halo? Saya Utsman Syafi'i menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan bahwa hukum memperingati hari Isra Mi'raj adalah sunnah. Adakah dalilnya? Kisah, sejarah, hadis, sebangsa fi'liyah. Redaksinya adalah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Ini sebagai bukti keputusan bisa diambil bahwa Isra Mi'raj hukumnya sunnah. Nah sekarang kok ada Isra Mi'raj bid'ah, nggak ada dalilnya. Mulutan bid'ah, nggak ada dalilnya. Halal bihalal bid'ah, nggak ada dalilnya. Enten nang mriki Bu. Lenten jejelono apem, nggih. Lambemu ngajine ning ndi? Ngoten nggih. Wis sampean nggak usah terprovokasi dengan seperti itu. Kalau toh seandainya ada, maka konteks Rasulullah, ma taraktu alaikumul khilafah fa idza wajadtumuhu fa alaikum bisawadil a'dham. Aku tidak meninggalkan perbedaan. Kalau seandainya di kadus ini ada perbedaan, Rut wong 40 enek sing telu mbit ngahne Isra Mi'raj, aja dinut. Jarno wae. Ben engko lek lambene bosok dhewe. Halo. Cocok nggih? Karena apa? Konteks Rasulullah, aku tidak meninggalkan perbedaan itu, tapi ketika ada wa alaikum bisawadil a'zam. Ketika ada, maka ikutilah yang mayoritas sing oke. Cocok? Cocok. Nah, hukumnya apa? Selain daripada hukumnya sunnah, kita melakukan perintahnya Nabi melalui sunnahnya Isra Mi'raj ini, ada ibadah-ibadah yang di sini menjadi ziyadah tambahan kita. Siapa tahu akan menjadi tambahan dalam mizan kita besok di yaumil kiamat. Ketika jenengan ketemu neng kono wis disambut bagian sesepuh tukang nyambut tamu, jenengan salaman mboten mau? Malmul muslimaini yaltaqiyaini summa yatasofahani. Tidak ada dua muslim yang bertemu kemudian berjabatan tangan. Illa ghufira lahuma ma taqaddama qabla ayyatafarraqa. Kecuali kedua orang itu akan diampuni dosa-dosanya sebelum berpisah. Alhamdulillah. Jadi Isra Mi'raj ini sarana fasilitas bagi kita untuk menghapus dosa-dosa kita dengan Allah dan bahkan dosa kita dengan sesama manusia. Salaman tangan nggih? Apa meneh salamane cah nom ngambung. Iki saking dosaku akeh tak ambung. Kanan kiri ben rontok kabeh dosane. Bolak-balik disedot ditilak wis. Cocok? Ada tambahan. Yang ketiga, ada tambahannya sedekah, ada tambahannya infak. Jenengan sedekah rene mau beton apa Bu? Halo Bu? Beton apa? Wis pokoke beton badokan nggih. Beton panganan. Insyaallah niku dihitung karo Gusti Allah. Jariah jenengan selawatan dihitung karo Gusti Allah. Banyak tambahan ibadah di dalam ini. Belum lagi tambahannya apa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan, pergi, punya niat, jalan kakinya 1 langkah, 2 langkah, tujuannya untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memberikan kemudahan baginya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jenengan neng kene difasilitasi oleh panitia, enek wong sing kon ngomong, jenengan kon mingkem mendapatkan ilmu. Halo? Oke, yang terakhir ini jam 4 kurang 8. Ya, Allah istiqamah.
Yang terakhir, pertama latar belakang Isra Mi'raj sudah, hukumnya Isra Mi'raj sudah, dan yang ketiga iktibar, pelajaran dalam Isra Mi'raj. Apa sih yang kita ambil dari pelajaran Isra Mi'raj, oleh-oleh kita nanti pulang, kemudian akan menjadi bekal besok kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pengen ngerti, Bu? Pengen? Sholat. Konsepnya bagaimana sholat? Sholat, kata Rasulullah melalui hadisnya, shollu kama ra'aitumuni usolli. Hei umat-umatku, sholatlah kalian seperti sholatnya saya. Kang jenengan nanti ndelok ningali Kanjeng Nabi, sholatnya kaya ngopo Kanjeng Nabi? Nah ini perintah hadis Rasulullah, sholatlah kalian seperti kalian melihat saya dalam kondisi sholat, begitulah cara kalian sholat. Nah terus bagaimana cara melihat Nabi? Nggak bisa kita. Caranya bagaimana? Guru kita. Maka di Nahdlatul Ulama di sini diatur dalam sebuah fikihnya melalui madhab Imam Syafi'i. Yakin Imam Syafi'i mengambil sebuah ijtihad karena beliau adalah satu di antara mujtahid dari beberapa ulama yang didaulat, dan kemudian beliau-beliau empat ini menjadi mutaridnya sebagai ulama, menjadi rujukan madhab empat: Maliki, Hambali, Hanafi, dan Imam Syafi'i. Kalau NU Nahdlatul Ulama ahli sunnah wal jamaahnya, maka madhab dalam berfikihnya menjadi referensinya Imam Syafi'i. Pengen cara sholatnya Imam Syafi'i? Lek neng kene gurumu enek carane sholat Imam Syafi'i, terus no ikuti. Karena apa? Imam Syafi'i mempunyai tata cara ketika mendirikan sholat sesuai konsep. Ketika beliau para melihat tabiin, ketika tabiin melihat para tabiinnya, ketika tabiin melihat para sahabat, ketika sahabat melihat Rasulullah Muhammad SAW. Begitulah cara sholat yang benar. Maka diijtihadi menjadi sebuah istimbat penetapan madhab Syafi'i, rujukan ahli sunnah wal jamaah, khususnya di Indonesia, diwadahi dalam naungan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Lo terangkan ya, oleh-oleh madhab Syafi'i. Ada yang mengatakan madhab Syafi'i bahwa sholat itu ada